berjumpa lagi dengan saya. Nah, pada kesempatan ini kita akan melakukan praktikum identifikasi unsur karbon dan hidrogen pada senyawa hidrokarbon melalui pembakaran sempurna senyawa hidrokarbon. Adapun alat yang digunakan pada percobaan ini adalah sebagai berikut. Gelas kimia ukuran 100 dan 50 ml, labu ukur 100 ml. Untuk bahannya ada kalsium oksida, silika gel, aquades, lilin, dan korek api. Sebelum kita melakukan kepercobaan, kita harus mempersiapkan alat keselamatan diri untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Alat keselamatan diri yang perlu kita gunakan adalah sarung tangan, ada kacamata, masker, dan juga jas praktikum. Langkah pertama dari praktikum kali ini adalah membuat larutan kalsium hidroksida dengan konsentrasi 0,01 molar sebanyak 100 ml. Perhatikan persamaan reaksi berikut ini. Berdasarkan persamaan reaksi berikut ini, larutan kalsium hidroksida dapat dibuat dengan cara mereaksikan kalsium oksida dengan air. Nah, pada praktikum kali ini, kita akan membuat larutan kalsium hidroksida dengan konsentrasi 0,01 molar sebanyak 100 ml. Lalu, berapa jumlah kalsium oksida yang diperlukan untuk membuat larutan ini? Jika diketahui, massa molekul relatif kalsium oksida adalah 56 gram per mol. Untuk itu, terlebih dahulu kita akan menghitung mol dari kalsium hidroksida. Sehingga dengan menggunakan perbandingan koefisien reaksi, kita juga dapat mengetahui jumlah mol dari kalsium oksida. Berdasarkan persamaan reaksi berikut ini, mol kalsium oksida sama dengan mol kalsium hidroksida karena keduanya memiliki koefisien reaksi yang sama, yaitu 1. Sehingga kita dapat menghitung jumlah massa dari kalsium oksida yang digunakan untuk membuat larutan ini sebanyak 0,056 gram. Kemudian kita timbang kalsium oksida sebanyak 0,056 gram menggunakan neraca analitik dan kita larutkan terlebih dahulu ke dalam gelas kimia dengan ukuran 100 ml. Kita tambahkan aquades sedikit terlebih dahulu untuk melarutkan kalsium oksida dan kita lakukan pengadukan agar terlarut dengan cepat. Selanjutnya, larutan tersebut kita pindahkan ke dalam labu ukur 100 ml. Untuk menghindari adanya larutan yang tertinggal di dalam gelas kimia, kita lakukan penggojakan dengan menggunakan aquades dan kita masukkan hasil gojakan tersebut ke dalam labu ukur. Selanjutnya, kita tambahkan aquades pada labu ukur sampai tanda batas. Tanda batas ini menunjukkan bahwa volume larutan yang ada di dalam labu ukur sudah mencapai 100 ml. Setelah mencapai tanda batas, selanjutnya kita lakukan penggojokan pada labu ukur ini. Hal ini bertujuan agar larutan di dalam labu ukur ini benar-benar homogen. Selanjutnya, langkah kedua dari praktikum kali ini adalah kita lakukan pembakaran lilin. Pembakaran lilin dilakukan di dalam 2 gelas kimia. Gelas kimia yang digunakan pada praktikum ini memiliki ukuran 500 ml. Pada gelas kimia yang pertama, kita akan menambahkan larutan kalsium hidroksida secukupnya. Penambahan larutan ini jangan sampai
melebihi tinggi dari tutup botol yang terdapat pada alas lilin. Selanjutnya, kita bisa menambahkan kain hitam yang diletakkan di bagian bawah dari gelas kimia ini. Hal ini bertujuan untuk mempermudah kita dalam mengamati perubahan yang terjadi. Kemudian, untuk gelas kimia yang kedua, kita tambahkan silika gel secukupnya. Kita amati larutan kalsium hidroksida dalam keadaan bening dan silika gel berwarna biru tua. Selanjutnya, kita akan melakukan pembakaran lilin pada masing-masing gelas. Langkah selanjutnya, kita masukkan lilin ke dalam masing-masing gelas kimia. Lilin yang kita gunakan ini pada bagian dasarnya telah kita tambahkan tutup botol bekas. Selanjutnya, masing-masing lilin kita lakukan pembakaran. Pembakaran ini kita lakukan sampai terjadi perubahan pada masing-masing gelas kimia. Sesekali kalian bisa melakukan penggojakan pada gelas kimia yang pertama agar hasil dari pembakaran dapat bereaksi dengan larutan kalsium hidroksida. Kita lakukan pembakaran ini sampai terjadi perubahan yang dapat diamati. Selanjutnya, kalian juga bisa sesekali melakukan penggojakan pada gelas kimia yang kedua. Untuk mempermudah kita dalam mengamati perubahan, kita bisa letakkan kain hitam di belakang gelas kimia. Nah, ini sudah terbentuk perubahan. Setelah terjadi perubahan, kita bisa angkat lilin dan kita amati pada gelas kimia yang pertama, larutan kalsium hidroksida berwarna lebih keruh dan terdapat endapan putih. Kemudian di gelas kimia yang kedua, silika gel berubah warna menjadi warna merah muda. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Mari kita bahas bersama-sama.